Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في عنفه ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dzikru ma kana mimma bada'i khalqil alami qabla wujudi Adam alaihi salam. Halaman 33. Dzikru menerangkan ma sesuatu kana yang ada apa ma mimma bada'i khalqil alam dari awal mula penciptaan alam. Qabla wujudi Adam alaihi salam, sebelum terciptanya Nabi Adam alaihi. Jadi bab ini akan menerangkan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang menghuni bumi sebelum dihuni oleh Nabi Adam alaihi salam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma akmalallahu ta'ala khalqas samawati wal arda ala sifatil mutaqaddimati dzikruha. Tatkala Allah telah menyempurnakan khalqas samawati wal ard, akan penciptaan langit dan bumi, ala sifatil mutaqaddimati dzikruha, sebagaimana gambaran-gambaran atau sifat-sifat yang terdahulu sebagaimana yang telah dijelaskan. Mulai terciptanya kolam, langit, bumi, semuanya. Wa arsal jibala wa nusyirar riyah. Wa arsa, dan menancapkan siapa Allah al-jibala, akan gunung-gunung, wa nasyara ar-riyaha, dan menyebarkan Allah ar-riyaha, akan angin-angin, wa khalaqa, lalu menciptakan siapa Allah fiha, di dalam bumi, al-wuhusha, akan beberapa binatang, wa tuyura, dan beberapa burung. Jadi setelah komplit semua tercipta, bumi ini sempurna sebagaimana yang telah dijelaskan di bab-bab terdahulu. Maka Allah menciptakan di dalam bumi itu al-wuhusha, akan binatang-binatang, beberapa binatang. Wuhus ini identik dengan binatang-binatang buas, wuhus. Wa tuyura, dan beberapa burung. Sehingga sudah mulai ada kehidupan di bumi. Saratis thimaru tajiffa, sehingga sejak itu jadilah apa buah-buahan itu tajiffa, menjadi mulai mengering, banyak yang ranum tua. Jadi buah-buahan yang ada di bumi karena mulai sudah ada penghuninya, ditentukan sudah oleh Allah itu dengan menjadi semakin tua, semakin masa, semakin ranum, lalu mengering. Itu tajifan. Wataqa'u 'alal ardi, sehingga setelah mengering wataqa'u, lalu berguguranlah 'alal ardi, ke bumi, at-thimar, buah-buahan. Dari gugurnya buah-buahan tersebut, wa yatawallatu al-ushbah, sehingga yatawallatu, menumbuhkan al-ushbah, akan tumbuhan-tumbuhan baru.
Jadi ada benih-benih baru yang mulai bermunculan. Fil ardi di bumi. Jadi prosesnya luar biasa Allah menciptakan bumi. Jadi buah-buahan mulai sudah ranum, tua, matang, saking terlalu matang biasanya rontok, kering di pohon, lalu jatuh ke bumi. Nah, dari jatuhnya itu kan pasti ada biji-bijian. Nah, dari sanalah yatawallatu mulai bertumbuhan al-usbah, tumbuhan-tumbuhan baru. Dari apa saja? Musyub ini namanya, tumbuh-tumbuhan. Mulai dari rerumputan, pokoknya tumbuh-tumbuhan baru. Wa yarkabu ba'duhu ba'dan. Sehingga karena sudah mulai banyak benih-benih bertumbuhan, yarkabu ba'duhu ba'dan. Mulai menumpangi antara satu dengan yang lainnya. Sudah mulai bertumpang tindih sudah mulai pecarepet menjadi orang Madura. Itu sudah mulai berhimpit-himpitan. Sehingga karena saking penuhnya mulai ada yang menumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Contohnya semak belukar atau akar serabut sudah mulai, kan tumbuhnya pasti ada yang tumbuh dari dahan-dahan yang lain. Itu namanya yarkabu ba'duhu ba'dan. Contohnya kayak pohon benalu. Dia tidak bisa tumbuh di tanah, tapi tumbuhnya dari dahan pohon yang lain. Dia tumbuhnya di sana. Tak bisa benalu itu tumbuh di tanah. Seperti itu maksudnya. Ini yarkabu ba'duhu ba'dan. Sehingga sudah mulai ada penampakan saling tumpang tindih sudah di bumi. Karena kejadian itu fa'inda dzalika, maka sejak itulah syakatil ardu. Maka syakat mengadu al-ardu apa bumi ila rabbiha kepada Allah Ta'ala. Karena sudah mulai banyak penghuninya, mulai dari burung, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya sudah mulai penuh. Lalu bumi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadu tentang apa? Min hadzal amri, dari perkara ini. Ya Allah, ini di daerah saya ini di bumi sudah mulai banyak penduduknya, walaupun bukan hanya sekedar dari makhluk binatang ataupun burung, tapi yang namanya makhluk hidup itu kan mulai dari tumbuh-tumbuhan, rumputan, semuanya sudah yang ada di muka bumi ini. Bumi mengadu kepada Allah, min hadzal amri, dari perkara seperti ini. Lalu bagaimana Allah menyikapi, memberikan solusi kepada bumi tentang aduannya bumi kepada Allah? Fa khalaqallahu ta'ala minal ardi umaman katsiratan. Fa khalaqallahu ta'ala, maka lalu kemudian Allah menciptakan, ini bentuk solusi sudah dari Allah. Karena sudah mulai banyak tumbuh-tumbuhan hewan. Fa khalaqallahu ta'ala, maka Allah menciptakan minal ardi, di bumi, umaman katsiratan, umat-umat yang sangat banyak, sudah mulai banyak penduduknya. Umaman katsiratan, sudah mulai dibentuk, ada makhluk-makhluk yang akan menghuni bumi selain daripada burung dan hewan-hewan yang ada. Wahum, dan adapun mereka, artinya umaman katsira ini umat-umat yang sangat banyak, penghuni-penghuni di bumi, ala suwarin mukhtalifatin, atas bentuk-bentuk mukhtalifatin yang berbeda-beda, wa ajnasin mujannasatin atau majanisatin, wa ajnasin, dan dari jenis mujannasatin yang juga berjenis-jenis berbeda-beda, macam-macam sudah bentuknya ini makhluk Allah yang ada di muka bumi ini sebelum terciptanya Nabi Adam. Luar biasanya Allah. Yuqalu, dikatakan bagi mereka, artinya dijulukkan, mereka mendapat julukan. Yuqalu lahum, dikatakan bagi mereka, disebut al-jinna dengan sebutan jin. Tapi di sini perlu saya tegaskan, yang disebut jin di sini bukan jin mimmarijim minnar. Bukan jin yang tercipta dari api, belum mas. Nanti ada babnya tersendiri.
Lalu jin yang seperti apa yang disebut di sini? Wa qad khalaqahumullahu ta'ala, karena sungguh-sungguh Allah telah menciptakan kepada mereka minar rihi, daripada angin, wa minal barqi, dan daripada petir, kilat, wassahabi, dan dari awan atau angin. Wa hum du nafasin wa harakatin, dan mereka ini makhluk jin yang dari jenis ini. Jadi terciptanya jin yang di sini perpaduannya dari angin, petir, awan, dan semacamnya. Jadi bukan jin yang diciptakan dari api, beda. Nanti insya Allah setelah ini ada keterangannya. Kenapa disebut jin kalau begini? Wahum tu nafasin wa harakatin, dan mereka memiliki nafas sebagaimana nafas manusia, wa harakatin, dan juga pergerakan seperti pergerakannya manusia. Juga mereka itu bisa di bumi ini. Ya bergerak, artinya bekerja dan semacamnya. Mengelola wa harakatin, dan mereka bisa mengelola di muka bumi. Bentuknya bermacam-macam. Fantasyaru, kemudian mereka menyebar. Fantasyaru, kemudian mereka menyebar. Menyebarnya mereka kadurri, laksana biji-biji sawi. Dikasrotihim, karena saking banyaknya. Jadi Allah kalau mencipta tak tanggung-tanggung. Jadi begitu bumi syakat mengadu kepada Allah tentang kondisi yang seperti ini, sudah mulai tumpang tindih karena terlalu banyak penghuninya. Jadi butuh untuk solusi dari itu, maka Allah menciptakan yang disebut dengan menciptakan makhluk yang dijuluki jin, tapi tercipta dari angin, kilat, ya petir ya, kilat berkun, dan sahab, awan, ya bisa disebut asap. Karena saking banyaknya mereka menyebar, ya laksana biji sawah, durroh namanya. Durrun itu biji yang sangat kecil, kalau diterbangkan angin ada biasanya. Itu biasanya semacam biji-bijian yang dia jika berevolusi dia menyebar yang dibawa oleh angin. Ada seperti mundan maturan. Kocemplak. Dia bijinya itu pasti terbangin, bijinya kecil, tapi dia seakan-akan memiliki bulu yang menjadi sayap. Jadi diterbangkan angin dia sehingga bisa berevolusi tumbuh di daerah mana saja. Jadi seperti itu gambarannya. Famtala'a minhumus saila wal jibala wasairu aqarid dunya. Karena saking banyaknya mereka menyebar, imtala'a, sehingga menjadi penuhlah minhum oleh mereka as-sahla, baik di daerah dataran, wal jibala wal jabala, daerah pegunungan, wasairu aqarid dunya, dan semua seluruh penjuru dunia terpenuhi oleh mereka. Jadi mereka yang mengelola buah-buahan, rumputan, tumbuhan, semuanya. Jadi Allah menyikapi, memberikan solusi kepada bumi untuk menjadi pengelola di bumi ya seperti itu. Jadi Allah menciptakan makhluk, ya namanya juga jin, tapi bukan jin mimmarijin minna. Fa'aqamu, lalu mereka mendiami ala wajhil ardi, di muka bumi, masya Allah, sesuai kehendaknya Allah Ta'ala. Minaz zamani, dari perjalanan waktu. Lamanya itu artinya mereka mendiami. Berapa lama mereka mendiami? Masya Allah, artinya tidak ada yang tahu. Karena ini bagian sejarah, tidak ada yang tahu. Itu lamanya ya sesuai kehendaknya Allah. Minaz zamani, dari perjalanan masa. Wa kana minhum, dan ada daripada mereka ini, artinya kan mereka ini ala suwarin mukhtalifatin, dari bentuk yang bermacam-macam. Wa kana minhum al-abyad wal aswad wal ahmar wal asfar wal ablaq wal abqa wal asamma wal a'ma wal hasan wal qabih wal quwa wal dha'if wal untha wal zakat. Jadi bentuknya bermacam-macam. Ada yang al-abyad, warnanya kulitnya putih. Al-aswad, warna kulitnya hitam. Wal ahmar, ada warna kulitnya merah. Wal asfar, ada yang kuning. Wal ablaq, ada yang bentuknya belang.
belang. Tapi bukan twister, belang atau blaster. Ya, blaster. Permen blaster itu kan? Iya, permen belang. Wal ablak. Wal abqa, ada yang bentuknya kulitnya itu bercak-bercak, ya sama dengan belang. Bercak-bercak, tol-tol, jangan orang Madura. Mun belang kan beda ya. Kocak belang ya belang, belang kan bahasanya. Mun bercak, tol-tol. Iya, macam tul-tul. Kan bercak-bercak itu. Kulitnya ya. Jadi luar biasa makhluk Allah. Bermacam-macam. Ini sebelum terciptanya manusia belum terciptanya. Wal asamma, ada yang apa? Bisu. Wal asamma, ada yang memang karakternya orang itu, makhluk ini bisu, tak bisa berbicara. Wal a'ma, ada yang tuh buta. Wal asamma wal a'ma, bisu, buta, artinya tidak memiliki penglihatan. Kalau di waktu kita menjelaskan tentang kajian tentang bumi, kan ada yang makhluk yang di beberapa lapisan bumi yang tidak memiliki mata, kan ada. Mungkin di antara gambarannya ya seperti itu. Atau mungkin mereka bagian dari ini, makhluk Allah yang ini. Wal hasan, ada yang memang bentuknya bagus. Wal qabih, ada bentuknya menyeramkan. Qabih, buruk, bentuknya menyeramkan. Wal qawa wad dhaif, ada yang karakternya perkasa, kuat ya. Wad dhaif, ada juga yang lemah. Wal unsa wal dzakara, ada yang dari golongan laki-laki. Wal unta, ada dari golongan perempuan. Wal dzakara, dan golongan laki-laki. Jadi ada jenisnya masing-masing. Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Memang sudah komplit. Ini cara Allah sudah mengisi bumi itu dengan makhluk-makhluk. Fatanakahu, lalu mereka menikah. Fatanakahu, lalu mereka saling menikah. Watanasalu, lalu mereka turun temurun, beranak pinak. Tanasalu, mereka lalu beranak pinak. Jadi makhluk Allah seperti itu. Sehingga menikah, beranak pinak, ya semakin banyak. Wasumu, dan mereka dinamakan al-jinnah dengan sebutan jin. Nah, ini sudah penjelasannya. Jin yang bagaimana ini? Wasumu, dan mereka dinamakan al-jinnah dengan sebutan jin lijtinanihim, artinya karena tertutupnya mereka. Aidi ikhtifaihim, karena samarnya mereka. Jadi tidak semua orang yang bisa bertemu dengan mereka. Ikhtifa, mereka itu sembunyi. Ada yang mengatakan begitu Allah menciptakan Nabi Adam, atau sebelum Nabi Adam ada makhluk yang memerangi mereka, mereka ini sembunyi. Ada yang berpendapat seperti itu. Sehingga mereka ikhtifa, menjadi tersembunyi. Ngitak. Sehingga kan seringkali kita juga menemukan kan makhluk-makhluk yang tidak kaprah, yang tidak selayaknya manusia, kan ada kan penemuan-penemuan seperti itu. Ini modelnya kok beda dengan manusia, tapi hampir sama dengan manusia, kan ada penemuan-penemuan seperti itu. Jadi mungkin sudah di akhir zaman Allah sudah mulai menampakkan mereka bahwa sejarah apa yang telah diungkapkan oleh para ulama atau sejarawan-sejarawan itu benar fakta. Apalagi yang berlandaskan Al-Quran. Itu falamma kathuru, tatkala mereka semakin banyak, fil ardi, menghuni bumi, wa taqat bihimud dunya, wa taqat, dan semakin sempit bihim, oleh mereka, ad-dunya, apa? Dunia. Karena saling menikah, akabin, wa tanasalu, beranak pinak, banyak keturunan, kathuru, semakin mereka menjadi banyak. Fil ardi, di muka bumi, menghuni. Semakin sesak bumi ini. Wa taqat, dan semakin sempitlah ad-dunya, apa? Dunia. Likatratihim, karena banyaknya mereka. Jadi bukan cuma sekarang dunia ini semakin sempit. Dulu juga bumi pernah merasakan sempitnya juga.
karena banyaknya penghuninya, banyak penduduknya. Tapi Allah itu tidak kekurangan cara bagaimana bumi tetap stabil kondisi, tetap terisi penuh dengan yang namanya makhluk, apalagi terdiri dari manusia. Makanya Allah memberikan solusi kepada manusia itu antara hidup dan mati. Ada yang lahir dan ada yang mati. Ini cara Allah. Karena semakin sempit, karena sudah semakin penuh, zada bi ashamin, maka semakin tampaklah bi ashamin kerusakan-kerusakan di muka bumi. Karena saling apa? Saling sikut, sudah saling menguasai, sudah saling penuh. Tidak nemu kenangan oleh adil. Jadi semakin ingin menguasai antara satu dengan yang lainnya. Ya Allah, bukan. Ini bukan zada bi ashamin, saya salah. Ba'sahum. Nah, itu. Zada ba'sahum. Semakin bertambahlah ba'sahum kerusakan-kerusakan mereka. Fa'arsalallahu alaihim rihan asifatan. Fa'arsala kemudian mengutus Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala alaihim kepada mereka, rihan asifatan, angin yang sangat dahsyat. Asifah. Angin yang sangat dahsyat. Asif ini bisa dimaknai angin yang sangat dingin banget. Angin yang sangat dahsyat. Ini untuk memberikan solusi karena sudah dunia itu, bumi itu terlalu penuh. Jadi bagaimana? Cara satu-satunya ya mungkin itu yang dipakai oleh Allah. Lalu Allah mengirim angin kepada mereka, angin yang sangat dahsyat. Sehingga dari angin tersebut fa'ahlakathum, maka menjadi binasalah mereka. Diterpa badai, angin yang sangat dahsyat sehingga mereka menjadi binasa. Walam yabqa minhum illal qalil, walam yabqa, dan tidak bersisa minhum daripada mereka illal qalil, kecuali hanya sedikit saja. Nah, populasinya semakin menipis, semakin sedikit. Nah, daripada yang bersisa ini, yang tersisa ini, fahum awwalu man ibtada'a imaratil buyut. Fahum, maka adapun mereka yang bersisa ini, awwalu man adalah orang yang pertama kali ibtada'a menciptakan imaratil buyut, struktur bangunan. Jadi mereka mulai membuat rumah. Jadi dari mereka memiliki keahlian imaratil buyut. Tukang bangunan, imaratil buyut itu ya tukang bangunan, ya entah kan bahasa sekarang yang arsitek. Ya, mun lampak kan imaratil buyut, entah apa namanya dulu. Imaratil buyut tukang bangunan lah intinya. Wa qat'is sukhur, dan apa? Pemecah batu. Tukang batu. Jadi komplit pada tukang bangunan, nah tukang batu nah komplit. Itu sudah dulu. Ini karena keilmuan. Kenapa Allah sudah menciptakan sebelum Nabi Adam tentang keilmuan seperti ini? Agar Nabi Adam nanti bisa lebih melanjutkan dari apa yang menjadi misinya Nabi Adam. Jadi pas Nabi Adam itu kalau diciptakan mulai dari nol, harus berbuat seperti ini. Berapa butuh perjalanan lamanya Nabi Adam itu. Wasaidit tuyur, dan orang-orang atau kelompok-kelompok yang tersisa dari mereka, ada yang kerjanya saidut tuyur, apa? Memikat burung. Apa? Iya, memikat burung, berburu. Ajebak manuk. Jadi mun pada orang itu, kalau ada orang yang kerjanya nangkap burung, itu sebelum manusia sudah ada. Sebelum Nabi Adam tercipta sudah ada. Wal wuhus, dan memburu binatang buas. Jadi selain memikat burung, ada kelompok dari mereka ini juga yang kerjanya ya memburu binatang buas. Fastamurru ala dzalika. Lalu hal itu terjadi terus menerus. Fastamurru ala dzalika duhran tawilan, beberapa waktu yang lama. Artinya duhran tawilan itu beberapa masa yang sangat panjang, yang sangat lama. Hal ini terjadi sangat lama sekali. Jadi ada
tukang bangunannya, ada tukang batunya, ada tukang pemburu ya, hunter, orang yang berburu. Ini sudah gambaran-gambaran. Jadi kalau kembali kepada sebuah teori, siapa teori Yunani? Bukan. Yang mengatakan manusia dari kerah? Darwin. Jadi bisa jadi Darwin mengambil pendapat dari hal yang demikian ini. Tapi bukan berarti nenek moyang kita itu, nenek moyang manusia itu dari kerah. Karena memang sebelum adanya manusia itu memang ada makhluk Allah yang bermacam-macam bentuknya. Sehingga mungkin ya, Darwin salah mengambil persepsi. Ya tapi tak apa-apa, itu teorinya cukup untuk Darwin saja dan saya tak mau untuk teori itu. Teori yang mengatakan bahwa nenek moyang kita adalah kerah. Saya tak masuk ke dalamnya kok disebut kita kan. Karena ini terjadi sekian lama. Tsumma bagha ba'dhum 'ala ba'din. Kemudian terjadilah perselisihan. Terjadilah perselisihan ba'dhum 'ala ba'din antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Bagha itu ya perselisihan. Fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'ah ila amrillah. Kata-kata bagha itu yaitu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa im baghat. Fa im baghat artinya jika berselisih, fa im baghat ihdahuma salah satu dari keduanya, alal ukhra kepada yang lainnya, faqatilu maka damaikanlah, bukan perangi. Jadi menyikapi bahasa Al-Quran jangan hanya serta-merta dengan harfiahnya saja, tapi harus secara bentuk penalaran. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu, maka perangilah mereka yang tak mau. Oh bahaya ini pemahaman seperti ini, radikal. Faqatilu artinya damaikanlah mereka dengan dimaknai dengan aslihu wasulhu khair. Perdamaian itu adalah sesuatu solusi. Jadi bahasa qatal itu di sini dimaknai dengan sulhun, dengan bahasa perdamaian. Faqatilu jadi dimaknai dengan damaikanlah oleh kalian. Allati tabghi, orang yang tak mau diajak damai, artinya orang yang membangkang, hatta tafi'ah ila amrillah, sampai dia mau tunduk kepada apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, kan begitu kan lanjutan. Terus endingnya wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adil. Jadi di sini maknanya qatil itu harus dipahami bukan perang. Jadi hanya karena tak mau sesuai dengan konsep syariat yang sesuai apa yang dibawa Rasulullah, karena di sini negara hukum harus diislamkan gitu. Ini kan sesuatu yang salah kan gitu. Radikal. Jadi harus memahami Al-Quran itu tidak harus setengah-setengah, apalagi tak paham tata bahasa. Rusak. Karena untuk memahami Al-Quran itu sangat ada berapa? 8 keilmuan yang paling tidak harus dikuasai. Mulai dari nahwu, sorof, kan begitu. Ini gramatikanya. Terus bayan, ma'ani, mantik, kan begitu. Balaghah, terus qiraa'ah sab'ahnya harus. Qiraa'ah sab'ah masuk. Terus dan bermacam-macam tafsir harus dikuasai, dan yang pasti harus pasti bahasa. Tak pasti bagaimana dia memahami gramatikanya bahasa. Tsumma bagha ba'dhum, kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka, ala ba'din atas sebagian yang lain. Fataqatalu, lalu mereka berperang. Walam yakun qitaluhum bisilahin. Fataqatalu, lalu mereka saling berperang. Karena memang sudah ada perselisihan. Ya, saling sikut. Akhirnya antara salah satu dengan yang lainnya tak terterima,
Lalu mereka berperang. Walam yakun qitaluhum, akan tetapi tidak ada bagi mereka qitaluhum apa peperangannya bisilahin dengan pedang. Mereka perangnya tidak pedang dulu. Ya pedang kan belum ada. Wa inna makana yufna ba'duhum ba'dhan, wa inna makana, dan bahwasanya ada pembunuhan itu terjadi ba'duhum ba'dhan terhadap satu yang lainnya, yufna membinasakan, bil muhasarati dengan cara apa? Memboikot, memblokade. Hasara. Mengintimidasi dengan cara orang itu tidak bisa keluar, dia diblokade sudah. Apa blokade? Kan pokoknya akses makanan keluar masuknya itu tidak ada. Apa semacam boikot ya. Diblokade. Hasarah. Bil buyuti di dalam rumah. Artinya diblokade, tak olehkan dia tidak bisa bekerja, kalau keluar mati. Kalau di dalam tidak diserbu ke dalam, tapi dia tak bisa keluar kemana-mana. Sehingga hatta yuhliku ju'an, sehingga yuhliku mereka binasa ju'an dalam keadaan lapar. Wa atsan, dan dalam keadaan haus. Sehingga mereka matinya ini karena lapar dan haus. Diblokade, diboikot, tak bagi keluaran, tak bagi beraktivitas. Jadi inilah yang terjadi dari sebelum terciptanya Nabi Adam. Jadi huru hara sudah mulai tampak di sini. Safakun. Safakun ini apa? Huru hara. Falamma tazayada amruhum bil fasadi akhrajallahu ta'ala lahum umaman minal bahri wa huwa a'zamu ajsadan. Falamma tazayada, tatkala semakin bertambah banyak amruhum bil fasadi, masalah-masalah mereka bil fasadi dengan pengerusakan, karena semakin banyaknya sudah semakin tampak artinya peperangan mereka, sikut-sikutannya mereka, tak akurnya mereka. Akhrajallahu ta'ala lahum, lalu Allah mengeluarkan kepada mereka umaman, artinya Allah mengutus kepada mereka umaman akan umat-umat minal bahri yang dimunculkan dari dalam laut. Wa huwa a'zamu ajsadan, dan mereka makhluk ini, umaman ini, a'zamu ajsadan, paling besarnya postur tubuhnya, jasad. Fisiknya besar. Minhum, daripada mereka. Artinya lebih besar daripada makhluk yang sudah ada. Wa a'jaba khilqatan, dan paling uniknya ciptaan. Jadi makhluk seumpamanya ini seperti ini. Ini paling unik lagi ini. Ya mungkin entah telinganya ada di dahinya, kan tidak tahu. Yang penting unik saja. Yang penting unik. Yuqalu laha al-banna. Yuqalu, disebutkan laha kepada makhluk ini yang dari lautan ini, al-banna, dengan nama al-banna. Ada yang mengatakan al-banna, ada juga karena di sini umaman kan jamak dari umatnya. Ada juga kelompok namanya al-hanna, hanna wal banna. Jadi ada keterangan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 1 halaman 59 karangannya Ibnu Katsir, qala katsirun minal ulama at-tafsir khuliqatil jinnu khuliqat al-jinnu qabla Adam alaihi salam wa kana qablahum fil ardi al-hanna wal banna fasallatallahu al-jinna alaihim. Jadi sepakat mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa sebelum ada Adam, Allah itu telah menciptakan jin. Sebelum Adam ini, yang disebutkan mereka dinamakan al-banna wal hanna. Jadi ada namanya makhluk yang al-banna wal hanna. Ya, di antaranya ini al-banna yang dimunculkan dari dalam laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Faharibuhum, lalu mereka menyerang kepada makhluk yang sudah ada. Faharibu, lalu mereka menyerang makhluk-makhluk yang dari dalam lautan ini, hum, kepada umat-umat yang berperang itu. Fahalakatil jinnu, maka menjadi binasalah al jinnu, apa jin,
walam yabqa minhum ahadan, dan tidak bersisa minhum daripada mereka ahadun, seorang pun. Perangi boleh, ada penyerbunya lagi. Awalnya memang bumi diciptakan ya seperti itu, kosong melompong. Lalu Allah menciptakan burung, binatang buas, lalu tumbuh-tumbuhan, kan seperti itu. Lalu karena semakin tumbuh-tumbuhan sudah mulai banyak, bahasanya kan sudah mulai rimbun ya. Jadi butuh perawatan untuk bumi. Jadi Allah menciptakan makhluk yang disebut dengan jin, yang tercipta daripada angin, asap atau awan, atau kilatan cahaya itu. Sehingga mereka menguasai bumi. Di saat mereka menguasai bumi, karena semakin beranak pinak, semakin banyak, lalu Allah mengirim angin untuk membinasakan mereka, dan tidak tersisa kecuali hanya sedikit. Nah, dari yang sedikit ini mereka mulai bekerja, ya Allah, melakukan sesuatu ya, termasuk menciptakan rumah, kan begitu, bikin rumah, memecahkan batu, terus memancing, memburu burung, hewan berkembang biak. Lalu lama kelamaan ini juga menjadi banyak gitu. Nah, karena banyak sudah mulai ada saling intimidasi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga karena semakin sudah terjadi tampaknya peperangan, lalu Allah mengutus makhluk, mengirim makhluk yang munculnya dari dalam laut, yang disebut dengan al-banna. Makhluk ini menyerang mereka sehingga mereka binasa dan tidak ada satupun yang bersih. Jadi penguasaan bumi baru ya diganti makhluk al-banna ini, penguasaan bumi. Wa muddatu iqamatihim fid dunya 500 amin. Wa muddatu iqamatihim, dan adapun lamanya mereka mendiami fid dunya, di dunia, di bumi, 500 amin ialah berkisar 500 tahun. Al-banna mendiami bumi setelah mengalahkan penduduk sebelumnya, mendiami bumi selama 500 tahun. Wa malakal ardo, dan menguasai al-ardo kepada bumi, ba'dahum al-banna. Oh, maksudnya ini bukan yang al-bannanya. Wa muddatu iqamatihim, dan sebelum diserang al-banna, mereka mendiami bumi 500 amin, selama 500 tahun. Wa malakal ardo, dan menguasai bumi, ba'dahum al-banna, setelah mengalahkan mereka al-bannu, makhluk yang bernama ban. Ya, makhluk bernama ban. Wa tanakahu wa tanasalu wa takatsuru. Wa tanakahu, dan melakukan pernikahan mereka, wa tanasulu, dan beranak pinak mereka, wa takatsuru, dan semakin banyak mereka yang al-banna ini, hatta malaul arda, sehingga memenuhi mereka al-arda akan bumi. Fakana ahaduhum yughawwisu ilal ardis sabi'ah. Fakana, maka ada ahaduhum, salah satu dari mereka al-banna, yughawwisu, masuk atau menyelam, ilal ardi, ke dalam bumi, as-sabi'ata, yang ketujuh, sampai menyelam ke lapis bumi yang ketujuh. Wa yuqimu biha ayyaman, wa yuqimu, dan mendiami biha, kepada lapisan bumi yang ketujuh, ayyaman, beberapa hari. Jadi makhluk dulu sudah biasa masuk ke atas ke bawah. Jadi kalau sekarang alat modern itu masih modernan makhluk-makhluk terdahulu. Falam tahjub, atau falam tuhjab, maka tidak pernah terhijab, terhalangi, anhum, daripada mereka, buqatan minal ardi, sebidang lahan pun daripada bumi. Tidak ada satu lahan pun yang menghalangi mereka. Artinya
Falam tahjub ini, falam tuhjab ini tidak ada tempat yang tidak pernah dihuni oleh mereka. Pasti setiap penjuru bumi itu pasti diisi oleh mereka zaman dulu. Karena mereka bisa ke lapisan bumi yang paling bawah. Jadi dimanapun ada buk'ah itu namanya sebidang tanah, pasti didiami oleh mereka. Fahum awwaluman kufarul abar. Fahum, maka adapun mereka awaluman adalah orang yang pertama kali hafarul abari, menggali sumur. Hafarul abar, menggali sumur. Mereka ini pertama kali karena mungkin bisa menyelam ke bumi yang ketujuh sehingga mereka bisa menggali sumur. Wasyaqqal anhar, dan juga membuat sungai. Jadi mungkin sungai Amazon itu mungkin salah satu bikinan makhluk ini. Sungai Amazon kan sungai terpanjang ya. Iya. Sungai terbesar di dunia. Sungai Nil mungkin bisa jadi. Wa ajral miyaha ilaiha. Wa ajra, dan mengalirkan al miyaha akan air-airnya ilaiha kepada kelompok tersebut minal uyuni, daripada mata air, wal bihari, dan dari lautan-lautan. Jadi mereka ahli konstruksi di bidang irigasi. Jadi dulu sudah ada makhluk yang memang ahlinya di bidang irigasi. Dan juga wahum awwaluman soni'ad dawalib. Wahum, dan diantara mereka adalah awwaluman, adalah orang yang pertama kali soni'ad dawalib, menciptakan apa? Ad-dawalib, kincir. Dawalib, menciptakan kincir. Apa? Dawalib itu kan sesuatu yang berputar, roda berputar. Wa banal qanatiri 'alal anhar, dan membangun al-qanatiri, beberapa jembatan, 'alal anhari, di atas beberapa sungai. Qanatir itu jamak dari kontor. Iya, jembatan, membangun jembatan. Jadi dia ahlinya juga bisa bikin sungai, ya otomatis akan bisa bikin jembatan. Masa loncat akan tak mungkin. Dari keahlian bikin kincir dan jembatan di atas sungai itulah watasallatu 'alal asmaki fil bahri bis-saidi wa 'alal wuhushi fil qifari. Watasallatu, dan juga mereka apa? Memburu, apa namanya? Bukan. Majang, apa, masak mayang. Watasallatu 'alal asmak, dan mereka memburu ikan-ikan, ya apa namanya? Nelayan, memburu. Fil bahri, di lautan, bisaidi, dengan cara memancing, memburu ikan-ikan yang ada di lautan, bisaidi, dengan cara memancing. Itu samak, mancing ikan, itu seperti itu. Ya, ini nelayan. Wa 'alal wuhushi fil qifar, dan juga memburu binatang-binatang fil qifar yang ada di gurun-gurun dan di hutan-hutan. Mereka kerjanya ya seperti ini, sudah memburu binatang yang ada di lautan, ya untuk konsumsi, dan binatang-binatang yang ada di daratan. Sehingga karena sering diburu, falam yabqa fil barri wal bahri, maka tidak tersisa fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, dabbatun, seekor binatang pun. Illa syakat, sehingga karena sudah sering dibunuh, syakat minhum ilallahi ta'ala, lalu mengadulah binatang-binatang yang diburu itu ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Karena semakin ini pembantaian habis-habisan ini. Wa tazayada amruhum bil fasadi, dan juga semakin bertambah banyaklah kerusakan yang terjadi pada waktu itu. Fa khalaqallahu ta'ala al-jannah, fa khalaq, kemudian Allah menciptakan al-jannah, akan jin. Nah, ini baru jin yang masuk, jin mimmarijin minnar. Kemudian setelah terjadi itu banyak tampak kerusakan, fa khalaqallahu ta'ala
al-jannah, maka Allah menciptakan akan di beberapa jin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khalaqallahu al-janna min marijin min nar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khalaqallahu ta'ala, Allah menciptakan al-jannah akan jin yang ini min marijin min narin, dari kobaran api yang sangat panas. Min marijin min nar, dari kobaran api yang wa khalaqa, dan juga Allah menciptakan al malaikata, akan malaikat, para malaikat, min nurin sati'in, dari cahaya yang sangat menyilaukan, yang sangat yang sangat dahsyat, menyilaukan, sati'. Wa hum ala sifatin mukhtalifatin. Wa hum, dan adapun mereka, ala sifatin mukhtalifatin, ada dalam sifat, ada dalam bentuk, mukhtalifatin, yang berbeda-beda. Bahum, maka adapun mereka, di antara mereka bentuknya ini, man yusbihu bani Adam, ada yang menyamai seperti bentuknya seperti bani Adam, anak cucu Adam. Fil khalqi, di dalam penciptaan. Jadi fisiknya kadang ada yang menyerupai fisiknya anak keturunan Adam. Wa minhum ta'ifatun, dan di antara mereka ta'ifatun berkelompok. Wa minhum, dan di antara mereka ta'ifatun berkelompok, yaskununa samawati, yang mendiami langit, wa ta'ifatun, dan satu kelompok yaskununa al-ardh, mendiami bumi. Jadi jin dulu ini fungsinya dua. Ada yang memang ditugaskan untuk mendiami langit, ada yang dimobilisir oleh Allah untuk mendiami bumi. Tapi ada juga jin itu yang bisa ke atas ke bawah, ke bumi dan ke langit. Ini zaman dulu. Karena semuanya, baik dari jin ataupun malaikat, semuanya masih dalam satu kesatuan, la ya'tunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Masih tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa ta'ifatun, dan juga sebagian daripada jin ini ataupun malaikat, muwakkaluna bi hifdzi bani Adam. Mereka diwakilkan bi hifdzi bani Adam, untuk menjaga bani Adam. Memang ada yang diciptakan oleh Allah baik dari malaikat ataupun jin, diwakilkan untuk menjaga anak cucu Adam. Jadi ini luar biasanya Allah. Makanya setiap manusia itu memiliki satu pendamping malaikat dan satu pendamping dari jin, qarin. Kalau malaikat pasti taat kepada Allah, tapi kalau jin sesuai kondisi siapa yang diikutinya. Jin itu bisa taat, bisa lebih buruk. Artinya sesuai dengan apa yang diikutinya. Kalau contohnya dia disuruh mendampingi saya. Kalau malaikat pasti, walaupun saya bermaksiat, malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah. Karena menjadi sudah paten dalam qat'iyat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu seperti itu. Malaikat senantiasa taat kepada Allah, tak pernah berbuat durhaka. Tapi kalau jin ini setelah ada kutukan dari Allah, itu karena memang tujuannya apa? Menipu manusia, dia bisa ikut kepada apa yang diikuti. Kalau saya berbuat durhaka kepada Allah, lebih parah berbuat durhakanya kepada Allah. Kalau saya taat, contohnya kalau Haji Teddy taat kepada Allah, ya, jin juga bisa ikut taat. Seperti itu. Ikut kepada yang diikuti. Makanya kalau pas biasanya orang meninggal, qarinnya yang penampakannya. Kalau orang itu meninggalnya dalam keadaan sul khotimah, buruk, jadi coba kan. Nah, cobanya ini yang lebih ekstrem, itu qarinnya. Jinnya yang menyerupai orang tersebut yang lebih parah. Jadi pocong, jadi dinset, jadi apapun sama aja. Kok nako itu. Tapi kalau orang itu husnul khotimah bagus, maka bisa jadi qarinnya itu penampakannya juga lebih bagus. Tapi kalau ruh muna'am,
ruh yang mendapat nikmat dari Allah artinya karena bisa babi tuwaffa bi husnil khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Biasanya ruh itu bebas mau kemana saja. Contohnya ruhnya para wali-walinya Allah. Karena mereka masih mendapatkan nikmat dari Allah. Dalilnya apa? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Atau kalau di juz 4 bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum. Farihina bima atahumullahu min fadlihi. Bahkan mereka itu berbahagia dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu. Bahkan orang yang meninggal dari golongan ruh muna'amah, para wali-walinya Allah, dia bisa memberikan kabar gembira billadzina lam yalhaqu kepada orang yang belum pernah merasakan mati. Paham ya? Artinya bisa memberikan informasi aktual kepada orang yang belum pernah merasakan mati. Penguatan ayat ini antara ayat satu dengan ayat yang lainnya banyak, saling menguatkan. Di antaranya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Banyak. Ada hubungan ikatan antara yang hidup dengan yang mati dengan yang hidup. Bahkan makanya Rasulullah pernah bersabda, zayyinu akfana mautakum fa innahum yatabahawna wa yatazawaruna fi kuburi. Jika ada orang mati di antara kalian, ini zayyinu akfana mautakum. Perbagus kain kafan. Perbagus cara membungkusnya, bahkan dari bahan kain kafannya itu pun harus diambilkan sesuatu yang istimewa. Kenapa demikian? Fa innahum yatabahawna, karena mereka itu akan berbangga-bangga. Wa yatazawaruna fi kuburihim, dan saling mengunjungi di dalam kubur mereka. Mereka akan bangga karena mereka saling bertetangga. Contohnya, ada orang mati dari keluarga si fulan, kalau kafannya bagus, dia akan datang kepada tetangga sebelahnya. Ini bagian dari anak cucu saya, pakainya bagus. Tapi kalau pakaiannya kusut kan, yang mati kan ikut malu. Karena mereka tak bisa berbangga-bangga. Beda dengan Abu Nawas. Abu Nawas pakai kain kafan hitam biar dianggap mayit lama, orang mati lama. Paling ekstrim ya Gus Dur, pakai godong pisang. Kalau ditanya malaikat marobuka, nyong dudu wong, nyong lontong. Kan begitu. Saya bukan orang malaikat, saya lontong. Jadi aman dari pertanyaan mungkar. Oh nakir. Tidak apa-apa kalau berani pakai wasiat seperti itu. Tapi itu bagian sesuatu yang istimewa dari para wali-wali Allah, khususnya di antara umat-umat Rasulullah. Bagian keistimewaan tersendiri. Bisa mengelabui malaikat itu luar biasa. Termasuk Imam Syibawi. Untung malaikat kan tak pernah ada yang alim malaikat. Marrobuka, mannya ini man apa? Man apa? Malaikat tak pernah belajar nahu sorof kan? Tak pernah belajar nahu, bingung malaikat. Man apa ini? Kembali menghadap Allah. Ya Allah, saya bertanya kepada seorang jenazah yang baru. Saya tanya, Marrobuka, malah saya dibalik tanya, man apa? Siapa? Namanya Syibawi. Ya udah, aman ya. Barokah ilmu bisa seperti itu. Barokah bisa menolong sampai ke dalam itu aja. Kalau Sayyidina Umar, karena kedekatannya dengan Rasulullah, ditanya Marrobuka, jangan tuduh tanya, kamu tahu siapa saya? Saya adalah sahabat Rasulullah. Langsung kan dijawab seperti itu. Malaikat langsung maaf. Jadi tak perlu ditanya lagi. Tapi setelah itu Sayyidina Umar menambahkan nasihatnya kepada malaikat. Saya minta tolong, kalau kamu datang menanyakan beberapa persoalan kepada orang-orang mukmin lainnya, wajahnya jangan seseram ini ya. Saya aja takut. Sayyidina Umar, saya takut, saya paling jawaran. Tapi kan Sayyidina Umar kan begitu, saya gentar juga. Mungkar nakir. Itu dijelaskan. Itu di dalam kitab Karamatul Auliya.
luar biasa. Umat-umat Rasulullah banyak. Sampai Gus Dur pun ya godong pisang, lontong. Lebih ekstrim malah itu kan. Masa orang dikira lontong. Malaikat nggak pernah ngecek berarti. Ya karena saking apa malaikat itu tak pernah ngecek. La ya'sunallaha ma amara. Kamu tugasnya tanya. Tak pernah mau tahu tentang yang lain. Jadi yang ditugas untuk menjaga anak cucu Adam ya diantaranya mungkin diantaranya yang disebut dengan rijalul ghaib. Wa minhum dan diantara malaikat dan jin ini, tapi ini fokusnya kepada malaikat. Wa minhum dan diantara malaikat ini hamalatul arsy, ada yang memanggul arsy. Malaikat ada yang ditugasi untuk memikul arsy. Berapa malaikat yang memikul arsy? Ada 8. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Tugasnya malaikat macam. Wa minhum dan di antara mereka malaikat ini Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Azrailu. Antara malaikat ini yang masyhur adalah Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Ada yang sebut Izrail, tapi ada yang membaca Azrail. Ini semuanya bahasa Suriah. Wa amma Jibrilu wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.